Oke, rekan-rekan, apakah kisah cinta kalian sampai seheroik itu? Apakah kalian sudah menemukan papi atau mami? Siang hari ini kita akan berbicara tentang tata perayaan perkawinan, sebuah dokumen yang bahkan perlu disosialisasikan ya sebagai pengganti atas dokumen upacara perkawinan. Meskipun keberadaan dokumen ini sudah ada sejak 2011, tetapi ternyata belum sangat populer ya di kalangan umat dan bahkan di antara para imam karena beberapa perubahan ya. Sama seperti kita dengan TPE yang baru ya, kita perlu latihan ya. Misalnya hari Sabtu kemarin saya merayakan Ekaristi di Kota Baru dan saya setelah baca-baca teksnya dari rumah ya, mencoba menghafal-hafalkan aklamasinya, dan ketika sampai di gereja saya baru sadar ya, bahwa aklamasi yang saya hafalkan itu bukan aklamasi yang dipilih untuk Ekaristi hari Sabtu kemarin ya. Maka saya lumayan panik.com ya di sakristi dan saya akhirnya nego dengan organisnya. Gimana kalau aklamasi yang saya nyanyikan adalah yang bisa saya nyanyikan, bukan yang dijadwalkan untuk hari Sabtu itu ya. Muka saya terselamatkan hari Sabtu kemarin karena organisnya berkolaborasi dengan saya. Nggak apa-apa Romo, pokoknya aklamasi yang Romo bisa aja, jangan memaksakan diri. Kami tahu suara Romo agak pas-pasan, jadi jangan maksa ya Romo ya. Dan ternyata betul ya, memang suara saya itu pas-pasan teman-teman. Ketika homili saya itu sebenarnya sudah menskenariokan akan menyanyikan lagunya Didi Kempot ya, yang ada syairnya janjine, nah kayak gitu ya, lumayan pas waktu latihan ya. Tetapi ketika eksekusi harinya ternyata fales ya. Padahal mestinya setelah janjine itu masih ada bagian yang mau saya nyanyikan ya, yaitu apa ya? Saking saya groginya ya, yaitu kowe mblenjani janji ya. Nah, harusnya bagian itu juga saya nyanyikan semerdu mungkin, tapi karena janji ini aja sudah fales, kemungkinan besar bagian yang kedua kalau saya nyanyikan tambah fales ya. Maka saya urungkan niat baik saya demi menyelamatkan muka saya. Nah, teman-teman, kurang lebih suasana seperti itu ya, yang ada dalam masa transisi antara upacara perkawinan, sebuah dokumen yang lebih klasik, dengan TPP, Tata Perayaan Perkawinan. Oke, mari kita mulai kelas ini dengan sesuatu yang ringan-ringan dulu ya. Kita mau mulai dengan gombal-gombal dulu ya. Tentang cinta ya. Saya hari ini tidak akan salah dengan Mbak Susana Manik ya. Mbak Susana Manik itu orang Jawa Timur, teman-teman. Bukan orang Batak ya. Mbak Susana Manik ini dong apa gombal sedikit dong. Nah, satu kalimat tentang cinta. Kalau Mbak Susana Manik hari ini menikah, gombalan itu kemungkinan besar ada di teks misa ya. Nah, Mbak Susana satu quote tentang cinta, Mbak Susana. Ya, misalnya ya kita ambil aja biar Mbak Susana Manik apa ya ambil nafas dulu ya. Kita mulai aja dari yang ada di belakang truk-truk gandeng ya, yaitu 217 berdua satu tujuan. Dan masih dari belakang truk ya, truk aja punya gandengan. Masa kamu jomblo ya. Yang ketiga, dari buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, NKCTHI.
Dikira yang paling menyedihkan dari sebuah perjalanan adalah tersesat. Bukan, ada yang lebih menyedihkan daripada tersesat, yaitu berpisah jalan dengan orang yang kita kira searah jalannya. Mudah-mudahan kalian searah jalannya ya, guys. Mbak Susana Manik, udah ketemu belum, Mbak? Nanti kalau belum, saya tambah-tambahi terus gombalannya. Kira-kira Mbak Manik kalau boleh mencantumkan satu kalimat tentang cinta ya, untuk dimasukkan dalam teks Ekaristi. Selain teks dari kitab suci, mungkin sesuatu dari orang tertentu atau dari pengalamannya Mbak Susana Manik. Kira-kira mau nulis apa sih, Mbak? Silahkan. Nggak bisa dong. paling aku tresno karo kowe. Oke, aku tresno karo kowe ya. Mengapa sih Mbak teks ini kamu pilih? Ya, ini kalimat yang paling sederhana sekaligus kalimat yang paling dalam ya. Itu merupakan kalimat pengungkapan. Oke, kalau sekarang ini ya, kita bayangkan Mbak Susana Manik itu menikah hari ini ya. Kira-kira mau ngambil bacaan apa sih Mbak dari kitab suci yang kira-kira berbicara tentang hubungan kalian? Teks mana yang kira-kira akan jadi favoritnya Mbak Susana Manik? Kalau Mbak Susana, seandainya Mbak Susana menikah hari ini, Yang pastinya yang mereka ini bukan lagi dua, melainkan satu. oke, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Mengapa sih teks ini menarik buat Mbak Susana Manik? Yang menarik aja karena suatu pernikahan itu diikatkan, ya, maksudnya satu pernikahan itu diikatkan dalam satu janji. Jadi mengikatkan dua orang, tidak hanya dua orang antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengikatkan juga antara keluarga yang satu dengan yang lainnya. Oke ya, jadi tidak hanya persatuan atau persekutuan dua pribadi, melainkan dua keluarga. Ya. Nanti teman-teman kalau kita melihat sejarah tata perayaan perkawinan yang ada di sekarang, ini sebenarnya jalannya sangat panjang ya, rekan-rekan. Kalau kita melihat sejarahnya, tentu sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani ya, dan tentu juga Romawi ya. Dan pada awalnya ternyata tidak langsung ya, perkawinan itu menjadi sesuatu yang menjadi sebuah event religius ya. Seperti dikatakan oleh Mbak Manik tadi, awal-awalnya itu lebih sebagai event sosial ya. Bahkan awalnya lebih event keluarga. Sebelum kemudian itu menjadi event sosial ya, melibatkan pihak-pihak lain, apakah itu notaris ya, dan kemudian mendapatkan berkat dari romo atau uskup ya, dan kemudian oleh gereja diangkat menjadi event religius ya. Jadi misalnya kesepakatan janji ya, kesepakatan janji ini sesuatu yang pada awalnya belum religius ya, masih kesepakatan yang lebih sosial. Kapan kita akan nikah, lalu apa yang perlu kita berikan kepada mempelai, terutama perempuan ya, ketika nanti berlangsung pernikahan. Jadi kesepakatannya itu masih sangat sosial ya, dan kemudian unsur hukum masuk ya, dan kemudian unsur agama masuk. Jadi sebenarnya panjang sekali loh, sampai pada baik rumusan di upacara perkawinan maupun di TPP ya, tata perayaan perkawinan. Oke, Mbak Manik, kamu ini ya, kamu kan orang Jawa Timur ya, Mbak.
Dan kamu tadi mengatakan ini mempersatukan tidak hanya dua pribadi, melainkan mempersatukan dua keluarga. Ya. Mbak Mani ini kalau boleh kita tanya ya, biar teman-teman itu tidak berharap-harap pada Mbak Susana Mani ya. Kamu terbuka nggak sih nikah sama orang yang bukan dari Jawa Timur? Terbuka, Romo. Oke, terbuka ya. Ada etnis tertentu yang kamu kecualikan? Mungkin karena di Jawa itu kan masih kental adat tradisinya juga sih, Romo. Jadi mungkin ada beberapa yang misalnya saya nih nggak boleh nikah sama orang Sunda, orang Jawa tidak boleh nikah sama orang Sunda. Karena jadi, apa? Ya itu sudah jadi tradisi sama menjadi mitos lah gitu. Oke, Jadi orang Jawa jadi tidak boleh cowok-cowok menikah dengan betapapun good looking, good rekening, pokoknya asal dari Jawa Barat, Mbak Manik nggak pilih ya? Nggak. Oke, waduh. Cowok-cowok dari Jawa Barat, please coret Mbak Susana Manik ya. Dari prioritas kamu ya. Kalau selain dari Jawa Barat, misalnya Nerius Seto gitu, boleh nggak sih dinikahi? Mbak Manik? Boleh, Romo. Boleh, Seto. Iya. Ya. Kamu Tapi tidak... jangan, Romo, jangan sama Seto, Romo. Oke, kenapa? Nanti saya diamuk pacarnya. Kan orang Jawa bilang sebelum janur kuning melengkung ya, masih free. Oke. Terima kasih Mbak Susana Manik sudah berbagi gombalan cinta pada kita. Bukan gombalan ya, karena Mbak Susana Manik ini kayaknya orang-orang yang straightforward ya, lurus-lurus gitu ya. Aku tresno karo kowe ya. Jadi tidak pakai puisi-puisinan ya. Oke, Mbak Susana Manik pengen siapa melanjutkan percakapan kita, Mbak? Cowok deh. Mau cowok, Romo? Cowok ya. Karena tadi saya bilang dari Jawa Barat, jadi Matthew aja. Oke, Matthew. Iya, Romo. Matthew, ya. Gimana Matthew? Rasanya ditolak Mbak Susana Manik? Gak apa-apa, Romo. Berteman saja. Berteman. Kalau sebaliknya ya, orang Jawa Barat punya itu nggak sih? Punya larangan tertentu yang mungkin nggak pernah diomongkan ya kepada teman-teman dari etnis lain, tetapi diam-diam Matthew menyeleksi ya. Jawa Timur nih, coret ah. Apakah ada sih Matthew kalau di Jawa Barat semacam itu? Kalau Jawa Barat sama, nggak boleh sama orang Jawa, Romo. Yang Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kebetulan saya kan etnisnya bukan Sunda, walaupun tinggal di Jawa Barat. Oke. Saya masih Chinese. Kira-kira sebagai orang Jawa Barat, kamu tahu nggak sih alasan mengapa suku tertentu oleh orang Jawa Barat tidak direkomendasikan? Kalau nggak salah itu karena ada ceritanya dulu, ya siapa ya itu? Hayam Wuruk sama Gajah Mada, kalau nggak salah yang tadinya mau menikah itu yang putri dari Sunda mau nikah tapi malah diserang di tengah jalan gitu kan, jadi kayak diserang dari belakang gitu, Romo. Kalau nggak salah ceritanya gitu deh. Oke, jadi ada pengalaman pengkhianatan ya, dan itu kelihatannya tak terampuni ya. Pernah sampai ya Sultan Jogja itu mengambil, saya kira Pajajaran ya kalau tidak salah, itu untuk menjadi salah satu nama di Jogja, dan nama dari Jogja juga dipakai ya oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ya untuk nama di sebuah jalan di Jawa Barat ya, agar peristiwa masa lalu itu tidak berlanjut ya. Kamu bayangin nggak sih sebuah kasus pada masa lalu
Dan kita sekarang ya masih menikmati kelanjutan ceritanya ya. Aduh, sedih sekali ya. Saya aja yang nggak nikah ikut sedih ya, apalagi kalian yang mau nikah ya. Oke, Matthew, kalau boleh memilih bacaan ya untuk perkawinan, seandainya ya perkawinan itu akan berlangsung besok buat Matthew, bacaan mana sih yang menurut kamu favorit akan kamu pilih? Yang pertama, mungkin kalau bacaan pertama itu dari Tobit, Romo. Oke. Kalau bacaan yang Injilnya mungkin yang perkawinan di Kana. Oke, mengapa Tobit dan perkawinan di Kana yang menurut kamu menarik di antara bacaan-bacaan lain? Jadi teman-teman di TPP ya, nanti kalian akan menemukan beberapa alternatif bacaan ya, sehingga bacaan tentang perkawinan itu tidak hanya itu saja ya, sekaligus juga TPP memberikan semacam rambu-rambu ya, agar tidak sembarang bacaan ya. Jadi semacam kita ada tegangan di satu sisi. Jangan itu saja, pada saat yang bersamaan juga jangan asal ambil ya. Mengapa Tobit dan perkawinan di Kana itu istimewa buat Matthew? Kalau menurut saya, Romo, karena dua bacaan itu tentang ada intervensi dari orang-orang kudus gitu yang dalam perkawinan. Jadi kalau ibarat cintanya tulus, surga juga merestui gitu, Romo. Kalau menurut saya Oke gitu. ya, cintanya tulus, surga merestui. Nah ini gombalannya Mas Matthew ya. Jadi cintanya ada, cintanya tulus, surga merestui ya. Dan semoga apalagi yang sudah seiman betul-betul jadi seamin ya. Dan bahkan semoga bahkan yang tidak seiman bisa seamin ya. Buat kalian yang nikah beda agama, siapa tahu ya. Meskipun ada banyak cowok cakep seperti Mas Matthew ya, tapi kok jatuh cinta saya itu pada teman saya yang Muslim ya. Jarang-jarang sih ada yang bilang, meskipun banyak cowok cakep ya, tapi kok saya tuh cintanya pada Romo ya. Nah, kayaknya enggak ya. Apalagi kayak saya gini ya. Tidak jadi pilihan pertama teman-teman ya. Seperti kerupuk, selalu ada tapi tidak pernah menjadi menu utama. Selalu jadi side dish aja ya. Oke, Matthew, kamu pilih satu teman kamu lagi ya. Nggak boleh sekali nunjuk dua, Romo. Oh boleh, yang satu frame ada dua, boleh ditunjuk ya. Ya, ini yang Litwina dan Valentina, Romo, biar sekalian. Oke, Mbak Litwina dan Valentina ya, ini berkah kalian loh. Kalau kalian tidak duo ya, mungkin kalian tidak dipilih loh. Tapi gara-gara duo, kalian jadi pilihan utama ya. Buy one get one free ya. Oke, siapa dulu? Mbak Litwina dulu atau Mbak Valentina dulu? Bebas, Dari... bebas Romo. Oke, silahkan bebas kalian mulai. Satu quote tentang cinta. Yang dikatakan Matthew tadi ada quotes-nya loh guys. Dari Paulo Coelho. Dalam bukunya The Alchemist. Ketika sepasang kekasih itu ingin berjumpa satu sama lain, semesta berkolaborasi sehingga perjumpaan keduanya terjadi. Ya, jadi itu tadi ya, cintanya tulus, surga merestui ya. Oke, Mbak Litwina atau Mbak Valentina, siapa yang mau mulai duluan? Ya, jangan khawatir teman-teman, mereka sedang rapat ya, dan kelihatannya mengabaikan kehadiran kita di ruang Zoom ini ya. Ya Romo. Oke. Pertanyaannya agak diubah dikit ya, Mbak. Ya.
kira-kira kalau kamu udah punya cowok yang kamu pilih untuk jadi pasangan hidup kamu ya, dan kamu diminta untuk memilih tema perkawinan ya. Kira-kira kalian akan mengambil tema apa sih, Mbak? Jadi tema perkawinan itu sesuatu yang menjadi original soundtrack ya untuk perkawinan kalian ya, dan itu menentukan pilihan lagunya, menentukan bacaannya, menentukan doanya, dan kadang-kadang bahkan menentukan romonya ya. Jadi kalau misalnya soundtrack kalian itu bojo galak ya jangan minta saya mimpin doa ya. Nyanyi aklamasi aja fales-fales kok ya. Mau nyanyi lagu sepanjang itu. Yuk, silahkan. Kalian dulu kali. Ya udah, aku. Saya duluan, Romo. Oke deh, kayaknya udah siap ya. Udah siap nikah, Romo? Belum, Romo. Kalau saya sendiri, karena saya selalu ngikut kalau ada perayaan perkawinan itu, selalu temanya itu tentang perkawinan di Kana, Romo. Oke, tentang perkawinan di Kana. Untuk kamu, perkawinan di Kana cocok nggak sih? Nah, ini Meti juga perkawinan di Kana loh. Kalau bacaannya aja sudah sama ya, siapa tahu ya nasib hidupnya mungkin bersama juga loh. Amin. Oke, mengapa perkawinan di Kana menurut kamu bisa menjadi sebuah tema yang menarik untuk perkawinan kamu? Kalau menurut saya itu tema perkawinan di Kana itu lebih banyak menghayati dari kitab suci, Romo. Oke, jadi dasar kitab sucinya sangat kuat ya. Seperti tadi ya dikatakan oleh Matthew, cintanya tulus, surga merestui ya. Waktu itu saya pernah ya teman-teman merekomendasikan bacaan yang sama untuk pasangan yang saya senang banget sih nikahin mereka ya. Ini salah satu pasangan tersederhana yang pernah saya nikahkan ya. Dulu ada Romo yang jadi dosen di Fakultas Teologi ya. Romo ini ditanya ya, Romo itu berapa sih tarifnya ya di MSF ya kalau nikahin orang ya. Ini Romo Purwohardiwardoyo ya. Dan Romo ini bicara sangat bijak ya. Saya diberi stipendium yang paling rendah saya kira 50.000 ya. Tapi saya pernah juga dikasih 5 juta. Saya kayaknya belum sampai setinggi itu ya. Dan itu sudah dikatakan ya beberapa tahun lalu ketika saya masih jadi frater ya. Jadi 5 juta banyak banget ya waktu itu ya. Nah, pasangan sederhana ini betul-betul sederhana ya. Tidak hanya konsep pernikahannya, melainkan juga hidup mereka sederhana sekali. Yang cowok adalah seorang cleaning service ya di rumah sakit Sinkarulus. Yang perempuan bekerja di tata usaha rumah sakit Sinkarulus juga. Mereka sama-sama mudika ya, dan hidup mereka sederhana. Dan waktu itu mereka nikah secara Kristen ya, secara Kristen di sebuah gereja Kristen, tapi mereka mengundang Romo ya untuk hadir di dalam pernikahan itu. Simpel banget, sehari-hari Mas yang saya nikahkan ini karena kerja cleaning service ya, nggak biasa pakai sepatu. Ya, jadi ya karena kerja basah-basah ya pakai sendal aja. Dan tragedinya guys, mempelai laki-laki itu sudah sampai gereja, cuman mempelainya tuh lupa ganti sendal dengan sepatu guys. Jadi di gereja itu masih pakai sendal. Dan dramanya terjadi di situ, yaitu bahwa sepatunya harus diambil dari kos, itu pun sepatu yang dia sewa, untuk bisa hadir di gereja on time. Ya.
Dan dramanya tidak berhenti di situ. Setelah upacara perkawinan yang sangat khidmat, ya, saya itu diberi stipendium. Nggak main-main, teman-teman. 1 kresek. Berat banget ya. Dan setelah saya buka, ada uang recehnya, ada uang ribuannya, ada 5 ribuannya. Pokoknya itu stipendium yang paling mengesan banget buat saya ya. Jarang-jarang ya orang memberikan saya receh-receh. Ada uang 1000-an, 5 ribuan dalam 1 tas kresek besar ya. Lalu waktu itu karena saya melihat mereka keluarga yang memulai betul-betul dari nol ya. Betul-betul dihitung ya siapa yang harus diundang. Mereka banyak mengusahakan sendiri ya. Pakaiannya juga tidak sangat mewah, sangat sederhana. Maka waktu itu saya mengusulkan pada mereka, gimana kalau bacaannya perkawinan di Kana? Karena Allah mencukupkan, bahkan memberikan kelimpahan atas kekurangan-kekurangan kita. Itu waktu itu khotbah saya untuk keluarga ini, dan betul-betul drama banget sih. Karena dari tempat ngambil sepatu sampai Tanjung Priok itu jauh banget ya guys. Kira-kira 1 jam perjalanan hanya untuk ngambil sepatu ya. Gegara mempelai laki-lakinya nggak biasa pakai sepatu ya. Sehingga nikah aja pakai sendal jepit ya guys. Oke. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita ganti dikit ya. Tapi sambil kalian pikir-pikir ya. Kira-kira ya, lagu apa yang akan kalian pilih ya untuk pernikahan kalian? Kalau kalian boleh memilih ya. Kira-kira Mas Matthew, Mbak Valentina, Mbak Susana Mane ya. Ini yang akan kalian alami beberapa tahun yang lalu ya. Nggak akan lama lagi. Jadi pengen jadi mantan juga saya. Kalau lihat perkawinan sebegitu indahnya ya. Oke, Mas Seto. Oke, Seto ya. Seto tidak bisa didekati karena sudah punya pacar ya. Mbak Mani aja yang lirik nggak berani lagi ya. Gegara Mas Seto mengungkapkan dirinya, saya sudah punya pacar di tanah kampung sana ya. Oke, Mas Seto, saya suka memberikan ini ya, Mas Seto ya, pilihan kepada pengantin ya. Mau cara tradisional atau cara nasional ya, atau cara barat. Cara nasional atau cara lokal itu adalah romonya itu menyambut pengantin di depan gereja ya. Di depan gereja ya, bareng-bareng pengantin laki-laki dan pengantin perempuan beserta keluarga, saksi, dan segenap umat. Lalu alternatif kedua adalah romonya bersama pengantin laki-laki menunggu di depan altar. Mempelai perempuan dan Bapak, Ibu, dan orang-orang terdekat berjalan satu demi satu ya, termasuk pembawa ring ya, ke altar. Kira-kira konsepnya Seto, kamu lebih ke arah mana sih Seto, kalau kita boleh tahu ya? Dua-duanya biasanya difasilitasi ya. Mudah-mudahan di paroki kamu juga difasilitasi. Kira-kira Seto lebih cocok yang mana ya? Saya pilih secara tradisional aja, Romo. Oke, ada alasan tertentu Seto mengapa lebih pilih yang tradisional? Ya karena kalau cara tradisional kan
baik pengantin pria dan wanita kan dia kan berjalan bersamaan menuju ke depan altar, artinya berjalan bersama dalam menempuh dan memulai hidup yang baru bersama. Seperti itu, Romo. Oke, wah ini Mbak Litwina dan Mbak Valentina tepuk tangan ya. Ya, jadi teman-teman ini menyingkapkan ya budaya Barat yang lebih memberikan tempat pada individu ya. Jadi masing-masing pribadi itu di spotlight ya, diberi kesempatan untuk dilihat ya oleh umat ya satu-satu. Maka jalannya nggak bareng-bareng ya. Sementara dalam budaya yang barangkali lebih timur ya, itu kolektivitas menjadi penting. Nah, beragam sih ya teman-teman sejauh saya boleh menikahkan pasangan-pasangan. Biasanya yang pernah terekspos ya dengan perkawinan gaya Barat, itu biasanya mereka memilih yang gaya Barat ya. Misalnya teman-teman dari Jakarta ya itu cenderung mereka memilih yang gaya Barat. Nah saya tidak tahu ya kalau kayak Matthew gitu Bandung termasuk lebih populer mana sih Matthew kalau kamu lihat di gereja katedral atau di gereja-gereja di Bandung gitu, kalau pernikahan mereka lebih ke arah yang menekankan kolektivitas atau memberikan tempat yang pada individu? Kayaknya kalau lihat-lihat yang barat deh, Romo. Oke, yang Barat. Ya. Kalau Matthew sendiri lebih seret atau cocok yang mana sih? Saya sih dua-duanya punya makna yang bagus sih, Romo. Menurut saya jadi tergantung nanti aja nunggu mempelai perempuan yang pilih. Tapi misalnya orang tua kamu ya, kalau orang tua kamu sendiri, Matthew, karena salah satu mungkin kesulitan ya, terutama pada masyarakat-masyarakat yang lebih kolektif, itu di spotlight sendiri-sendiri itu nggak nyaman loh ya. Untuk jalan dari belakang gereja ke depan itu kayaknya jadi panjang banget ya. Dan kadang-kadang bahkan anak-anak yang disuruh membawa cincin ya, kadang-kadang begitu ditepuk tangan oleh umat jadi nangis ya, malah lari ya, dan terjadilah kehebohan ya. Jadi biasanya anak kecilnya tidak kita rekomendasikan jalan sendiri ya, karena dia bisa dengan cepat terpengaruh ya oleh situasi di sekitar gereja. Entah yang motret, atau kadang-kadang cuma ditepuki tangan, tiba-tiba buyar ya, sehingga biasanya perlu ditemani oleh ini ya, paren ya, orang tua atau pendamping ya, harus ada parental guidance ya, agar tidak menimbulkan kehebohan ya, karena kalau cincinnya sampai hilang ya, karena dibawa lari-lari oleh anaknya ya, nanti gimana ya janji pernikahannya pas momen tukar cincin. Kalau orang tua kamu sendiri cukup nyaman, misalnya mereka diminta jalan sendiri gitu, atau gimana? Menurut kamu, orang tua kamu sangat cukup modern atau lebih mungkin barangkali lebih tradisional gitu? Lebih modern sih, Romo. Oke, jadi Ya. kemungkinan bisa ya gaya Barat ya? Ya. Oke ya. Oke, nah kalau ini Matthew ya, ada nggak sih satu lagu pop ya yang kamu request untuk dinyanyikan di dalam ekaristi perkawinan ya? Ada nggak sih Matthew, kalau kamu boleh kita ini dulu ya, kita abaikan dulu bahwa di dalam TPP itu ada catatan soal penggunaan lagu ya. Untuk sekarang kita andaikan bolehlah sekurang-kurangnya satu ya lagu. Kira-kira akan milih lagu apa sih Matthew? Kalau saya mungkin lagu Lucky, Romo. Oke, lagunya itu lagunya siapa ya? Jason Bukan Mraz lagunya ya kalau Britney nggak salah. Spears itu ya? Bukan, yang Jason Mraz kalau nggak salah, Romo. Oke, itu Lucky itu berarti era saya ya, Britney Spears ya. Itu juga nyanyi lagu Lucky ya. Oke, mengapa lagu itu, Matthew? Liriknya bagus, Romo. Karena saya belum dengerin ya, nanti saya dengerin. Tapi kira-kira isi liriknya apa sih? Gimana ya?
Sebentar saya juga cari dulu Romo. Kebetulan lupa inget. Ya, sekurang-kurangnya kita pengen tahu ya, kira-kira isi liriknya apa ya? Di apa ya, buku katekese liturgi yang saya bagikan, apa ya, pada pertemuan sebelumnya itu juga dibahas ya. Boleh nggak sih Romo nyanyi Bojo Galak ya? Dalam homili perkawinan, guys, agar relasinya lebih dekat gitu antara Romo dengan umat ya. Udah ketemu liriknya, Matthew? Sudah Romo. Oke, kira-kira isi liriknya apa sih? Jadi yang saya suka tuh refrennya. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Gitu Romo. Oke. Dari teman baik jadi teman hidup ya, teman-teman ya. Wah, kayaknya lama sekali ya. Dari temenan jadi teman hidup ya. Oke, terima kasih Matthew. Nah, kita sekarang ke Suster Avelina ya, yang suka musik-musik gitu ya. Ini jadi salah satu area yang hot, Suster, ya, yaitu Suster sendiri sebagai dirigen ya, misalnya ya, Kor Pratnya Widya ya, ini di booking ya untuk perkawinan yang Romo Andalas ya, yang akan memberkati perkawinan itu ya. Lalu mempelainya request nih pada suster ya. Kebetulan nama mempelai laki-lakinya itu persis nama yang kita punya di kelas ini ya. Matthew Albert Christian ya. Nah, mempelai laki-laki ini request lagu laki untuk dinyanyikan dalam Ekaristi, Sus. Tidak di resepsi ya, tapi di Ekaristinya. Karena lagu ini mengesan banget loh. Lagu inilah yang membuat Mas Matthew ini jadian ya sama Mbak Yohana ya. Kira-kira suster akan memberikan tanggapan apa ya, Sus? Kalau saya akan menerima itu, Romo. Oke, alasannya, Sus? Alasannya karena ini momen pernikahan sekali seumur hidup. Dan mereka pasangan selalu mengharapkan kan yang momen yang bersejarah gitu. Maksudnya juga apa lagu pun akan bisa disesuaikan dengan perjalanan hidup mereka. Selagi itu bukan lagu kayak Bojo Galak gitu kan. Oke. Dangdut koploan itu kalau yang dipilih oleh Matthew, saya akan mengatakan ya. Baiklah. Kalau suster dicegat oleh tim liturgi parokinya, Sus, atau oleh Romo parokinya, kira-kira suster akan memberikan apa ya? Alasannya apa ya biar tim liturginya itu teryakinkan dan Romo parokinya, oh gitu, kalau itu boleh deh. Kalau saya nanti akan menjawab pertama itu permintaan dari pengantin mempelai. Dan itu ada alasannya, lagu itu juga ada ceritanya, ada kisah mereka di dalamnya. Yang kedua, itu musiknya juga tidak tidak hingar-bingar gitu loh, Romo. Maksudnya seperti entah itu koploan, dangdut kan tidak, tetapi membawa kepada sesuatu yang sakral. Kalau saya lebih condong ke situ, Romo. Kalau misalnya musiknya itu minta yang hingar-bingar, itu baru saya akan menolak. Tapi kalau lagu tadi yang saya tahu tidak mengarah ke sana. Begitu, Romo. Oke, kalau Mas Matthew request tidak hanya satu lagu, Sus, tapi 2 lagu, masih boleh nggak sih, Sus? Tergantung, itu lagunya apa. Ya, seperti lagu Laki tadi ya. Mau diletakkan di mana, Romo? Ya. Syair-syairnya juga tidak ada yang
melanggar teks kitab suci ya atau perintah cinta kasih. Tapi persoalannya adalah bahwa ini lagu pop ya, lagu rohani aja bukan, apalagi lagu liturgi. Gimana nih, Sus? Kalau saya akan bertanya pada mempelai itu mau ditaruh di mana? Kalau misalnya dua Romo akan Misalnya diletakkan di ditaruh mana? di komuni setelah lagu komuni. Jadi ketika umat sudah komuni semua dan kurang lebih semua sudah duduk tenang ya, dan kayaknya itu momen yang pas sih, Sus. Gimana? Boleh nggak, Sus? Ya lihat syairnya dulu Romo kalau saya. Nanti akan Oke. pembicaraan dengan mempelai. Ya, mari kita coba cari-cari ya, kira-kira lagu-lagu apa ya yang buat kalian itu punya tempat ya, Mas Yehuda, punya lagu selain Bojo Galak ya, atau Kalung Emas, Kalau atau dari saya sih lagunya Ertonadi. Elvis, apa ya? Elvis Presley itu dong. Oke, Elvis Presley yang mana ya? You See Me Crying in the Chapel. I Can Help Falling in Love. Oke, I Can Help Falling in Love. Ini. bisa nyanyi dikit nggak sih? Saya kok nggak hafal ya lagu itu ya. Nggak hafal juga ya, Mo. Tapi pernah dengar bagus. Tapi isinya apa sih? Syairnya tahu, tapi nadanya tahu. Oke, syairnya boleh deh. Itu syairnya itu, bentar, Mo. Wise men say. Oh, yang itu ya. Wise men say. Itu ya. Ya, itu. Ternyata saya setua Elvis Presley ya. Tak kira yang lagu You See Me Crying in the Chapel itu juga lagu yang bagus ya. Itu adalah lagu pada masa-masa Elvis Presley itu terkenal banget dan dia menemukan ada kesepian tertentu ya di balik segala popularitasnya. Dan tempat dia lari ketika dia merasa kesepian banget dengan hidup yang sebenarnya sangat bingar-bingar itu, dia punya sebuah chapel ya di rumahnya. Dan dia pergi ke situ. Dan lagu itu lahir dari pengalaman berada di chapel itu ya. You see me crying in the chapel ya. Kamu melihat saya menangis di kapel itu. Ya. Nah, nanti kalian yang tidak terlalu tahu dengan Elvis Presley ya, bisa explore ya. Siapa tahu ya. Tapi yang Wise Men Say itu ternyata saya tahu ya. Oke, terima kasih. Apa sih yang menarik dari Wise Men Say itu, lagu itu? Evandi? Ya, kalau saya yang menarik dari lagu itu mau mengungkapkan bahwa si mempelai jatuh cinta sama pasangannya. Jadi misalnya yang cowok jatuh cinta, punya cinta yang dalam sama cewek gitu loh. Oke, soal kedalaman cinta ya antar pasangan. Oke, mengapa saya lumayan banyak ya meminta pendapat kalian, bahkan mungkin agak memojokkan kalian ya, karena sekarang ini terutama generasi kalian ya, generasi kalian itu secara religius sangat dipengaruhi oleh budaya yang sekarang kalian hidupi ya, termasuk budaya populer ya. Sehingga pada momen-momen yang terkait dengan iman juga pengaruh budaya populer itu masuk ya di gereja, di dalam ibadat-ibadatnya, dan nanti tergantung ya sejauh mana romo paroki atau nanti tim liturginya ya mereka menghubungkan iman dan budaya. Dan seringkali kita melihat ada pemahaman yang agak beda ya, cara melihat budaya. Sehingga itu memberikan pengaruh nanti pembolehan atau penolakan ya,
lagu-lagu tertentu dinyanyikan dalam gereja. Dan Ekaristi perkawinan adalah salah satu battleground ya dari hubungan antara iman dan budaya ya. Battleground itu ya tempat ya perang ya, seringkali bertarung ya. Sehingga kita kadang-kadang harus main petak umpet ya dengan tim liturginya dan romo parokinya ya. Misalnya saya pernah di paroki, itu paroki Pejombongan ya kalau nggak salah ya di Jakarta ya, Santo Kristoforus ya. Saya diundang untuk menikahkan Mudika yang dulu kuliah di Amerika. Dia sekarang jadi pegolf nasional Indonesia ya. Yang kemarin itu dapat medali ya pada event SEA Games ya. Saya kenal banget, dia orang terkenal, tetapi kalau misa dia selalu ikut KOR ya, dan di KOR itu dia ketemu dengan pasangan hidupnya. Nah itu tim liturginya galak ya guys, tim liturginya itu minta saya gladi bersih ya. Nah dan setelah itu teksnya diberikan kepada romo parokinya, yang merupakan salah satu dosen liturgi yang suka nulis di majalah Hidup ya. Nah, pokoknya sangar ya. Lalu saya, wah, kalau gini kayaknya beberapa lagu nggak akan lolos nih. Maka ini yang saya lakukan ya dengan pasangan itu. Oke, lagu yang ditulis dalam teks adalah lagu-lagu liturgi. Lagu yang akan kalian nyanyikan, tapi bukan lagu liturgi, tidak usah ditulis dalam teks ya. Sehingga lolos sensor sama romo parokinya. Pokoknya kalian nyanyi aja, nanti saya request ya. Jadi seolah-olah kalian tidak latihan, tapi Romo Andalas meminta kalian secara serta-merta menyanyi lagu-lagu itu ya. Nah, jadi misalnya, oh George dan istrinya ini mempelai laki-laki dan perempuan ini senang banget loh dengan lagu ini. Kok bisa nyanyi nggak? Padahal mereka udah latihan berbulan-bulan ya guys dengan lagu-lagu itu ya. Tapi seolah-olah lagu itu baru mereka latihan waktu Ekaristi pernikahan ya. Dan sejauh ini tidak ada komplain dari romo paroki itu ya. Meskipun tim liturginya bilang, wah romonya suka nambah-nambah ya dalam Ekaristi ya. Nah, itu salah satu trik yang saya lakukan. Oke, teman-teman, ada beberapa hal yang saya kira baik ya. Kita baca sebentar dari. Oke, di manakah teks aku ya? Bentar ya, saya tutup ya, teman-teman, biar bisa muncul ya dari teks yang saya butuhkan. Oke, ini ya. Ya, apa? Jadi yang dilakukan terutama di dalam teks yang ada pada kalian ya TPP, tata perayaan perkawinan, ini adalah sebuah, kita sebut aja ya, pengayaan dari yang Disakur Sanctum Concilium ya. Artikel 77 sampai 78 bahwa tata perayaan perkawinan itu perlu dikembangkan ya agar tujuannya semakin sampai ya pada pasangan. Dan nanti kita akan melihat juga bahwa selain merujuk pada Ordo Celebrandi Matrimonium, ini semacam sebuah dokumen ya yang berlaku lebih universal, Konferensi Wali Gereja Indonesia itu juga melakukan beberapa penyesuaian ya, terutama dengan melihat adat ya, adat yang berlaku pada budaya kalian ya, yang dipandang baik ya dan dapat disandingkan dengan tata perayaan perkawinan yang ada di dalam Gereja Katolik. Sehingga teman-teman yang kemudian ada pada TPP tidak sekedar rujukan ya dari Ordo Celebrandi Matrimonium tahun 1991, melainkan juga dari pengalaman budaya yang ada di Indonesia ya. Lalu, nah
Apa sih yang penting bahwa persiapan dan pelaksanaan sakramen perkawinan itu mendapatkan perhatian ya, dan terutama nilai dan martabat sakramen perkawinan, bahwa perkawinan bergantung pada Allah dan diarahkan untuk melahirkan dan mendidik anak ya. Ini diberikan emphasis, lalu kalian nanti akan mengenali ya unsur-unsur utama apa sih yang ada dalam perayaan perkawinan. Tentu ada liturgi sabda, ada kesepakatan perkawinan, lalu doa berkat atas mempelai, dan komuni jika dalam misa ya. Lalu juga nanti akan ada beberapa kegiatan yang kita sebut sebagai difusional. Maka itu ditempatkan apa ya? Kita sebut aja ya di luar liturgi ya, atau setelah liturgi. Misalnya doa kepada keluarga kudus. Ya. Atau doa secara khusus kepada Bunda Maria. Itu dipandang sebagai devosional. Nah, nanti apa ya? Meskipun bagi umat barangkali ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan ya dari liturgi, tetapi menurut TPP sebenarnya bagian ini berada setelah liturgi ya. Dan tentu nanti beberapa praktik yang ada, misalnya, nah mungkin saya tanya dulu ya pada kalian. Kalau dalam perkawinan Barat, biasanya setelah ini ya, keluarga mempelai itu berdoa di depan keluarga kudus atau di hadapan Bunda Maria ya, dan memberikan buket ya, bunga dan juga lilin menyala, lalu ada doa. Setelah itu romonya akan mengintroduce ya kepada umat yang hadir di situ ya. Saudara dan saudariku, hari ini telah lahir sebuah keluarga baru, yaitu pasangan Matthew, Albert, Christian, dan titik ya. Dan sebagai tanda bahwa mereka telah menikah, sekarang silahkan saya berikan kesempatan kepada Matthew ya untuk memberikan kecupan pada mempelai perempuan. Nah, misalnya Mas Lindung nih yang nikah. Kalau saya meminta kamu mencium mempelai perempuan ya, kira-kira kamu nyaman nggak sih Mas Lindung? Kamu mencium mempelai perempuan lalu disaksikan oleh seluruh gereja, dan biasanya kita akan memberikan tepuk tangan yang meriah ya kepada Mas Lindung dan istri ya. Nah, karena tadi beberapa teman kamu lebih nyaman dengan yang tradisional ya, yang tradisional tentu tidak ada semacam ritual itu. Kira-kira Mas Lindung sendiri kalau nikah kira-kira seneng nggak sih kalau romonya, oke sekarang Mas Lindung silahkan mencium mempelai perempuan gitu, kamu seneng nggak sih? Oke, makasih Mo. Ya. Lagian juga kan itu cium kening ya, atau cium bibir. Boleh cium bibir juga. Mana ya? Biasa aja sih Mo. Soalnya ya cara pengalaman Lindung ikut misa perkawinan ya. Itu selalu pakai adegan ciuman. Itu meskipun konsepnya dibuat konsep tradisional Jawa maupun Barat, itu mesti tetap ada gitu Mo. Tetap ada cium kayak gitu. Ya biasa aja. Konsep gitu. Tradisional barangkali lebih memilih apa ya? Awalnya itu ada di depan gereja, tapi kelihatannya juga mereka mengadopsi itu juga ya. Mungkin yang tradisional lebih mencium kening ya. Lalu yang Barat apa ya? Mungkin kening punya arti ya, tetapi barangkali yang lebih afektif itu adalah mencium bibir ya. Jadi Mas Lindung nggak ada keberatan ya? Oke, nyaman-nyaman saja ya, Mas Lindung ya. Oke, sekarang saya mau tanya nih Mas Lindung. Di dalam TPP yang baru adalah sebaiknya
Romo tidak meminta mempelai untuk mengambil sendiri hosti dari Siboria dan kemudian mencelupkannya pada piala dan memberikannya kepada mempelai perempuan. Ini yang ditulis di PP ya. Alasannya. Nah, saya mau beritahu alasannya yang ada dalam buku ya. Para penulis dokumen ini, teman-teman, ini pada level Komisi Liturgi KBI ya. Tetapi yang menyiapkan ini dari Komisi Katekese Liturgi Bandung ya. Institut Teologi Bandung. Alasannya adalah kita harus membedakan dengan budaya populer, yaitu saling menyuapi kue perkawinan. Hosti bukan kue perkawinan. Kira-kira itu masuk nggak sih alasannya? Wah, ini kita punya orang-orang dari Jawa Barat ya, kita harus hati-hati ya. Matthew dan teman-teman ya. Institut liturginya Jawa Barat itu terkenal ya, lumayan keras ya. Romo Surya Nugraha OSC ya. Tapi kita tetap pakai ya teman-teman dokumennya. Kita nggak boleh ya, karena kita nggak suka lalu kita nggak pakai dokumennya untuk pembelajarannya. Kita tetap pakai lalu kita minta pendapat. Gimana nih Lindu? Padahal Romo Andala suka melakukan itu ya. Karena alasannya tidak hormat, memperlakukan hosti seperti kue perkawinan, disuap-suapin. Gimana tuh Mas Lindung? Nah, terima kasih, Mo. Karena apa ya, Mo? Ya menurut Lindung sendiri itu juga itu tadi itu kan ya nggak bisa dibaratin sama roti apa tadi roti ini ya roti kue pernikahan. Kue pernikahan. Jadi ya pasti juga gimana ya sakral gitu loh. Jadi ya, nah menurut saya tuh harus kayak diberi dari Romo gitu. Oke, lalu disantap sendiri atau boleh tetap diberikan pada mempelai, kalau perempuan pada mempelai laki-laki, kalau laki-laki pada perempuan, atau disantap sendiri? Kalau gimana ya? Salah. Kalau menurut detail gitu loh, Lindu. TPP. Kalau menurut saya sih dengan Romo dan gimana ya? Ya kan juga pertanda itu saling kayak gimana ya? Itu ada kayak maknanya gitu loh, Mo. Nah, menyuapi itu ada maknanya ya? Ya, jadi kayak misal nih kayak ibarat cowok itu nyuapin cewek, cewek juga nyuapin cowok. Jadi kayak saling saling timbal balik gitu loh, Mo. Nah, ibaratnya tuh kayak gitu sih. Oke, jadi menurut Mas Lindung sebaiknya tetap yang memberikan Romo, ya. Tetapi kemudian dicelupkan ke piala dan diberikan kepada mempelai. Kamu lebih senang menyuapkannya itu bareng-bareng atau satu-satu? Biasanya bareng-bareng sih, Mo. Karena ya bareng gitu. Oke, cuman Mas Lindung tidak sepakatnya soal ini tadi ya. Kalau ngambil sendiri itu kesannya kayak seperti resepsi ketika mereka itu ya memotong roti ya. Nah, itu. Oke, kita ke Mbak Elizabeth Dwi ya, sudah lama menunggu ya. Kira-kira setuju dengan Mas Lindung? Kita andaikan aja ya Mbak Elizabeth nanti nikah sama Mas Lindung ya. Kesamaan nama hanya kebetulan belaka ya, tidak ada kesengajaan dan seterusnya. Kira-kira kamu lebih cocok mana sih Mbak Elsa?
Kalau menurut saya sih lebih kayak ini ya, Romo yang memberikan langsung kepada mempelainya langsung dimakan sendiri gitu, Rom. Jadi nggak disuap-suapin gitu. Kalau menurut saya sih. Oke, mengapa Mbak Elsa? Kan Karena seperti tadi Mas Lindung, kayaknya lebih berarti deh kalau itu saling memberi ya. Dan itu kadang-kadang juga saya katakan sih sebelum ini ya. Nah, kalian akan hidup bersama. Ini latihan pertama. Ya, kalian hidup bersama. Yaitu saling menyuapi ya. Dan biasanya tim dokumentasi senang banget sih kalau ada momen itu ya. Karena tidak semua itu melakukannya ya. Itu seperti apa ya, sakralnya mungkin nggak sakral tukar cincin ya, atau ketika mereka kesepakatan nikah, tetapi itu sesuatu yang diapresiasi juga ya. Gimana Mbak Elsa? Karena kembali ke awal tadi bahwa host itu menurut saya sakral, Romo gitu. Jadi kita makan tubuh Kristus yang sudah diberkati gitu. Jadi alangkah baiknya kita kayak kembali seperti tadi kalau host itu bukan seperti kue perkawinan seperti itu, Romo. Oke deh. Kalau menggunakan lagu pop dalam pernikahan boleh ya, Mbak Elsa ya? Enggak, Romo. Seperti lagunya Lucky tadi loh, Mas Matthew pengen nyanyi loh. Pengen lagu itu dinyanyikan, itu sangat monumental untuk cinta mereka ya Mbak Elsa. Masa nggak boleh dinyanyikan? Gimana Mbak? Nggak Sejujurnya kasihan saya sama mempelai laki-laki? sebenarnya saya kurang tahu sih, Romo, lagunya itu seperti apa. Cuma dari buku yang saya baca itu kalau untuk pop itu kurang direkomendasikan karena itu kan tetap misa, tetap perayaan Ekaristi gitu, bukan persepsi seperti itu, Romo. Oke, jadi lagunya Lucky hanya boleh dinyanyikan saat resepsi. Beda rasanya. Nggak bermakna lagi. Oke Mbak Elsa, jangan bingung ya. Masih ada beberapa tahun untuk memikirkan tema ini ya. Yang penting adalah saya mengajak kalian untuk apa ya? Kita membaca dokumen, tetapi juga ada area-area yang nanti akan ada ruang diskresi yang sangat besar ya. Dan saya pengen kalian beyond rules ya, bahwa ada ruang-ruang yang bisa kita masuki ya. Oke, sekarang kita ke Mbak Elsa. Pengen dengar suara siapa Mbak? Silakan Mbak Elsa nanti. Oke ya, ada beberapa yang apa ya, jadi bahan pertimbangan kita. Tentu salah satunya kalau dari sisi teologi ya, teman-teman. Misalnya kalau kita merujuk pada tulisannya teolog Karl Rahner, beliau pernah mengatakan sesuatu yang menarik ya, terutama ketika orang muda datang ke gereja dengan membawa budaya-budaya populer. Kita seringkali mengatakan ya, lagu itu profan misalnya. Tetapi Karl Rahner bicara, menurut saya sangat bijak ya. Apakah di dunia ini ada sesuatu yang 100% profan? Bukankah Allah dalam diri Yesus telah hadir di dunia? Yang profan, bahkan yang kita kira profan, telah diresapi oleh kasih Allah yang mungkin kita tidak menyadari.
Nah, ini salah satu pertimbangan teologi ya. Maka dalam Bingka itu kemudian Karl Rahner bicara tentang anonymous Christianity ya, atau anonymous Christians. Meskipun dalam banyak diskusi kemudian terminologi anonymous Christian ini mungkin terutama mereka yang beragama lain mungkin keberatan ya, terutama Islam ya, seringkali mengutip tulisan ini ya soal anonymous Christian. Tetapi kita perlu ingat ya gagasan di belakangnya sebenarnya apa ya, bahwa karena Kristus itu telah hadir di dunia dan Dia menebus dunia, maka tidak ada ruang yang betul-betul profan ya, tetapi ruang bahkan yang kita kira profan adalah ruang yang Allah barangkali secara misterius telah hadir di tengah-tengahnya dan kita belum bisa menangkap kehadirannya di situ ya. Nah, maka saya kira ini ruang ya, nanti akan menjadi ruang negosiasi ya antara mempelai ya dengan kalian yang mungkin akan menjadi tim liturgi atau bahkan jadi romo parokinya ya. Apakah kita langsung ngejudge ya, ini lagu profan ya, ini lagu sekuler, ini bahkan bukan lagu rohani ya. Tetapi apakah ada sesuatu yang betul-betul sangat profan ya? Memang bisa ya sesuatu itu menjadi sangat viral ya. Tetapi saya tuh membayangkan ya, misalnya lagunya Ed Sheeran dan mungkin juga tadi yang nyanyi lagu Lucky ya, apakah dia itu betul-betul profan sih? Ya, apalagi kalau dia seorang Kristiani, apakah sama sekali ya nilai-nilai Kristiani itu nggak menginspirasi dia dalam penulisan lagu ya? Nah, orang muda seringkali datang ke gereja dengan liturgi gereja itu nggak hidup ya. Jangan emosi dulu ya. Kalau mereka omong seperti itu ya pada kita ya, di Kristen lebih hidup liturginya. Tentu kita tidak bisa mengatakan ya udah kalau kamu nggak senang liturgi Katolik pindah aja ke liturgi Kristen ya, pindah aja gereja. Tentu bukan seperti itu ya. Tetapi mungkin gambaran ini memberikan ini ya momen buat kita untuk berefleksi ya. Ini canon indie ini sangat populer ya, terutama kalau nanti barat ya. Ya, ini core-nya aja ngantuk ya. Padahal lagu ini menyentuh sekali, mungkin terlalu sering memainkan lagunya ya sampai apal, nggak menyentuh lagi. Sampai pemainnya ketiduran ya. Nah, terkantuk-kantuk ya. The best part-nya adalah setelah terkantuk-kantuk, apakah ada improvisasi ya? Nah, orang yang sudah sampai hafal, kok ada ngek-ngek-ngeknya ya? Ini disaster ya. Dan lihatlah perubahan pada umatnya. Why not? Ya, mulai hidup gerejanya ya.
Oke. Poinnya adalah ini ya, teman-teman, bahwa dalam sakramen perkawinan ada unsur pembaruan. Nah, sekurang-kurangnya ada 2 unsur pembaruan ya. Yang pertama-tama di dalam liturginya itu doa tobat ditiadakan. Alasannya adalah bahwa ada, kita sebut aja ya, liturgi yang berlangsung pada awal ya perayaan sakramen perkawinan. Dan karena alasan itu, lalu doa tobat itu ditiadakan ya. Dan ini menjadi praktek dari beberapa bagian dari liturgi yang juga meniadakan doa tobat ya. Misalnya kalau nanti, karena kita udah agak dekat ya dengan Minggu Palem ya, itu juga tobatnya dihilangkan ya. Jadi mulai dengan kita sebut aja ya ritus pembuka, lalu setelah itu langsung melompat ke doa kolekta ya. Nah, nanti saya pengen tanya ya pendapat kalian. Kira-kira ketika doa tobat ditiadakan ada sesuatu yang hilang nggak sih? Kalau secara peraturan ini ada beberapa contohnya ya. Jadi ini bukan sesuatu yang mestinya mengguncangkan umat dan macam-macam ya. Tapi siapa tahu ya kalian termasuk orang yang kok ditiadakan sih. Lalu yang kedua adalah berkat untuk mempelai ya. Itu dipindah lokasinya. Dari setelah memberikan kesepakatan ke doa yang biasanya setelah Bapa Kami ya. Alasannya adalah ini adalah bagian yang lain ya, disebut sebagai doa epiklesis. Doa yang tidak terkait dengan kesepakatan nikah ya. Maka oleh tim liturgi tempat yang paling tepat adalah setelah doa Bapa Kami ya. Dan mungkin nanti teman-teman ini yang saya alami ya ketika menikahkan beberapa pasangan, itu kadang-kadang antara teks yang ada dalam upacara perkawinan dengan yang ditata perayaan pernikahan, ini dua-duanya dipakai ya. Jadi kadang-kadang berkat untuk mempelainya ada 2 kali ya. Yang satu itu setelah perjanjian, setelah kita kira selesai, loh kok Bapak Kami setelah itu ada doa lagi ya. Dan ketika kita nggak baca, Romo kok nggak dibaca sih doanya untuk mempelai ya? Tak bilangin, kan tadi sudah. Tapi ada 2 Romo, kan kalau berkatnya 2 kali kami lebih bahagia ya. Nah, gitu ya teman-teman. Karena ini sebenarnya antara upacara perkawinan dengan tata perayaan pernikahan, 2 teks ini ketemu pada 1 teks pernikahan pasangan itu ya. Maka kita perlu memilih dan saya biasanya juga memilih setelah doa Bapa Kami ya. Meskipun waktu itu alasannya belum seketat sekarang ini ya, bahwa itu ada di luar perjanjian pernikahan ya. Tapi waktu itu saya merasa kok kayaknya doanya jadi panjang banget ya, ritualnya itu ya. Dari kesepakatan nikah, lalu tukar cincin, lalu sungkem, dan kemudian saya juga biasanya ini pengaruh barat juga. Jadi nanti Matthew ya, kalau orang tua kamu tidak ada keberatan ya. Ini yang saya sebut sebagai, kalau di Amerika biasanya kita sebut sebagai unity candle ya. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah sebelum bacaan, setelah doa kolekta, itu saya meminta 2 ibu ya atau wakil ya, itu masing-masing menyalakan lilin. Jadi nanti akan ada 3 lilin ya. 2 lilin itu dinyalakan oleh 2 ibu. Lalu nanti setelah kesepakatan nikah, lalu setelah dapat berkat dari orang tua,
mereka lalu menyalakan unity candle gitu ya, yang masing-masing apinya, mempelai perempuan ngambil dari yang dinyalakan oleh ibunya, mempelai laki-laki juga ngambil dari ibunya ya. Lalu itu mereka nyalain bareng unity candle gitu ya. Ini barat ya. Saya kadang-kadang menawarkan ya untuk teman-teman di Indonesia, mau nggak kayak gitu ya. Lalu setelah disatukan, lalu tanda tangannya lebih mantap ya. Wah, kalau masih ada masalah sudah minta restu dulu, minta ampun pada orang tua, udah disatukan. Nah, sekarang tanda tangannya nggak ragu-ragu lagi ya. Kadang-kadang sampai bolong kertasnya ya, saking mantapnya tanda tangan ya. Nah, itu ya. Lalu unsur yang ditambahkan secara budaya adalah sungkem. Nah, saya nggak tahu ya, tapi mungkin saya mau minta Matthew ya. Karena untuk beberapa keluarga Tionghoa, sungkem itu nggak terlalu jadi tradisi ya, Matthew ya. Sebenarnya ada, Romo. Kalau di saya di pas gereja juga ada sungkem. Terus nanti sebelum resepsi juga ada satu kali lagi itu namanya tepai kalau nggak salah, Romo. Yang semacam tea ceremony itu ya. Iya, tea ceremony itu sekalian sungkem di situ. Minum teh. Nah, karena kebanyakan dari kita ini yang Tionghoa minoritas di sini ya. Mungkin Matthew cerita ya, ngapain saja sih di tea ceremony itu ya? Itu biasanya dilakukan sebelum atau sesudah pernikahan di gereja? Yang saya tahu terbatas, Romo, soalnya boleh masuk ke situ biasanya orang tua, terus yang tua-tua di keluarga gitu, Romo. Jadi yang saya nggak pernah ikutan masuk begitu ada yang tepai. Oke, jadi memang eksklusif banget ya pertemuan. Iya. Tapi biasa sebelum resepsi malamnya, Romo, bukan di gerejanya. Oke, Gitu, Romo. jadi sebelum itu ya, sebelum malam Midodareni ya. Oke. Yehuda punya tambahan? Pernah ikuti seremoni, Yehuda? Ya, benar. Oh, belum ya. Segera ya, Yehuda ya. Kalau sudah ketemu teman yang mau diajak hidup bersama ya. Lindung ini kamu ada Tionghoanya nggak sih? Ada, Mo. Ada ya. Pernah ikuti seremoni nggak, Lindung? Atau jadi saksi dokumentasi atau apa gitu ya? Kalau kamu nggak pernah. Nggak pernah. Oke, nggak pernah ya. Oke, teman-teman. Saya minta pendapat kalian ya. Kalau doa tobat itu ditiadakan, ada yang hilang nggak sih dalam liturgi? Mungkin, waduh, Albertus Gad, kamu berencana tidak menikah, toh? Tapi untuk sementara ya, bolehlah kamu berpendapat soal ini ya. Kira-kira kalau liturgi tobat itu ditiadakan, menurut kamu ada yang kurang nggak sih dalam liturginya? Menurut saya nggak ada yang kurang, Mo. Ya. Karena? Karena ini kan perayaan syukur dan pernikahan itu perayaan syukur, dan kalau tidak ada kalau tidak ada tobat juga tidak ada sesuatu yang kurang, karena di dalam perayaan-perayaan Ekaristi dalam Gereja Katolik itu seperti Minggu Palma, Kamis Putih, itu juga perayaan tobat tidak ada, itu nggak apa-apa. Dan tapi kadang-kadang apa yang terjadi di masyarakat atau di umat adalah kalau perayaan tobat itu tidak ada, sepertinya ada yang kurang dan menimbulkan pertanyaan, karena mungkin TPE yang baru untuk perkawinan ini belum dikonsultasikan atau diberitahukan ke umat. Itu mau. Oke ya, jadi yang diusulkan malahan bukan doa tobat ya, tetapi lagu kemuliaan, guys. Ya, karena suasananya sukacita ya, jadi nambah lagu kemuliaan di situ ya. Jadi memang suasana sukacitanya itu mau dimasukkan. Nah, saya biasanya konsultasi pada mereka ya soal ini ya. Saya biasanya tanyanya adalah, kadang-kadang saya tetap mempertahankan doa tobat ya, dengan pertimbangan seperti ini. Kalian kan sudah berhubungan ya satu sama lain, dan kadang-kadang ya berantem,
mungkin cekcok dengan camer ya, calon mertua, mungkin ada masalah yang perlu diselesaikan ya. Maka saya biasanya gimana kalau doa tobatnya, dan kalian mulai tahu ya kelemahan masing-masing, maka itu yang menjadi bahan tobat ya. Jadi memang sesuatu yang masih related ya dengan pasangan ya. Dan biasanya juga saya minta nanti waktu sungkem ya, ini nanti secara liturgi ya, Suster Avelina, silahkan nanti memperhatikan ya. Prinsipnya adalah di dalam buku yang kita baca ya, kalau ada gestur tertentu yang diperagakan ya, tanpa kata, sebaiknya kur tidak nyanyi. Ya, agar apa ya, tidak memindahkan perhatian ya. Sementara itu kalau kata-katanya itu disampaikan ya, itu nggak apa-apa ya, kornya bisa menyanyikan tetapi dengan moderasi tertentu ya. Saya misalnya minta kornya jangan keras-keras dulu nyanyinya ya, 1/4 suara aja ya. Karena sekarang ini teman-teman ada kecenderungan ya, kor itu pengen nyanyi sepanjang misa, guys. Romonya berdoa aja kornya pengen nyanyi ya, diiringi dengan piano ya. Nah, itu kadang-kadang too much ya. Termasuk nanti juga doa difusi ya. Apa karena lagunya itu mesti Ave Maria ya. Kalau lagu Ave Maria itu pengen banget ya. Bagus itu tambah kenceng tambah bagus ya. Lalu suara mempelai yang berdoa kalah sama lagu Ave Marianya ya. Maka saya biasanya lihat suasana ya. Nyanyi 1/4 dulu, kalau doanya udah selesai lalu baru full nyanyi ya. Nah, pertanyaan terakhir ya. Nanti teman-teman yang lain-lain kamu baca sendiri ya. Ini sangat simpel tetapi ini bisa membuat heartbreaking ya. Membuat patah hati ya. Mempelai, laki-laki dan perempuan boleh nyanyi duet enggak sih? Waktu misa perkawinan. Apalagi mereka itu lulusan korpratnya semua ya. Yang laki sama perempuan sehingga tidak diragukan lagi kemampuan mereka untuk nyanyi, nggak akan sefales Romo Andalas lah. Mereka pokoknya lulus ya. Tapi soalnya sebaiknya mempelai itu nyanyi atau tidak. Kita ke siapa ya? Mbak Natalia Dini. Halo. Iya, Romo. Ya, kamu suka nyanyi nggak sih, Mbak? Kadang-kadang sih, Romo. Oke, suara kamu di atas rata-rata ya, atau di atas Romo Andalas lah kurang-kurangnya ya? Kayaknya biasa aja kayaknya, Romo. Oke deh, rendah hati sekali kamu. Nah, kamu kalau misalnya nikah nih, kamu punya lagu favorit kalian berdua. Mau nggak sih kamu itu nyanyi waktu ekaristi perkawinan? Sejujurnya mau sih, Romo. Tapi kalau nggak boleh gimana, Mbak? Kecewa nggak sih? Sedih sih. Sedihnya karena apa, Mbak? Karena kan kalau perkawinan itu ya konsepnya tuh bahagia gitu kan. Tapi kalau misalnya ada perasaan kecewa gitu kayak ada yang kurang gitu loh. Oke, kalau kamu dikatakan, Mbak, Mas, ini bukan panggung pertunjukan. Kira-kira kamu jawabnya gimana? Kok malah pengen nyanyi-nyanyi? Kalian kan yang hari ini merayakan, kok malah kalian itu jadi pengisi acaranya. Gimana tuh Mbak Dini? Kalau dari saya sih sebenarnya memang pasti ada pro dan kontranya juga, tapi ini kan istilahnya sekali seumur hidup. Jadi kalau misalnya ada yang ada yang kurang itu pasti gak bakal bagiannya itu setengah hingga setengah gitu loh.
Oke. bagian tengah gitu. Semuanya dibilang sekali seumur hidup, sekali seumur hidup. Itu sama kalau Mas Lindung itu mendokumentasikan tahbisan di Kota Baru itu. Salah satu persoalan tahbisan itu adalah lamanya misa, guys. Romonya menumpangkan tangan itu berapa puluh menit? Rata-rata 45 menit. Dan apa yang dilakukan umat ya? Cuman liatin, Romo Andalas lewat ya. Saya kenal tuh Romo itu ya. Bayangkan 45 menit ya. Kamu nggak bisa bayangin dengan misa perkawinan ya, jauh lebih pendek. Dan ketika ditanya, gimana kalau penumpangan tangan itu dibuat lebih simbolis? Tidak semua romo itu jalan ke depan memberikan berkat satu-satu, tapi dari tempat duduknya memberikan berkat. Rata-rata jawabannya, wah itu bagus banget, tapi dilaksanakan tahun depan saja ya. Tidak pada kami ya. Jadi ini kan sekali seumur hidup ya, sekali seumur hidup tapi tiap tahun ya. Misalnya 3 jam guys. Itu misa yang lama ya. Oke, teman-teman, salah satu pertimbangannya adalah tentu itu ya. Nah, sejauh mana saya sendiri tidak terlalu ini ya melihat bahwa pasangan itu pengen show atau pengen pertunjukan. Saya mencoba membuang jauh-jauh ya perasaan seperti itu ya. Termasuk tadi ya, saya tuh nggak yakin tuh pengantin itu membayangkan menyuapi itu seperti menyuapi kue pernikahan ya ketika mereka ngambil hosti. Kayaknya nggak segitu-gitunya deh. Nah, mungkin agak lebay sedikit ya yang menulis katekese liturgi ini ya. Jangan dibilang loh Matthew ya ke Romo Surya Nugraha ya. Nanti karir saya terhambat ya sebagai dosen liturgi ya. Itu teman-teman. Lalu yang terakhir, waduh, saya tadi yang bilang yang terakhir ini yang terakhir lagi ya, adalah usulan dari tim liturgi. Yang membawa persembahan adalah mempelai sendiri, bukan orang lain. Nah, kira-kira kalian setuju enggak ya? Karena yang sudah berlangsung selama ini adalah mempelai laki-laki dan perempuan itu di samping kiri kanan romo menerima persembahan dari pembawa persembahan. Dan ini seringkali berat loh guys memutuskannya. Karena yang membawa persembahan itu mungkin mantan kita, sahabat-sahabat kita yang datang dari jauh ya. Lalu kita beri peran ya, sekurang-kurangnya kalian bawa persembahan deh. Masuk kalian cuma duduk di kursi umat ya. Kita berikan kesempatan dan bahkan saya kadang-kadang bilang, jalannya nggak usah cepet-cepet. Agak lambat-lambat dikit nggak apa-apa ya, biar kalian mendapatkan perhatian dari umat. Nah, sekarang nih di buku yang baru kok malah mereka sebaiknya praktek ini tidak dilanjutkan lagi. Gimana tuh ya? Ya, Mbak Valentina, teman-temanmu pengen berpartisipasi dalam Ekaristi, tapi sama buku ini nggak boleh tuh, Mbak. Piye tuh? Atau di belakangnya Mbak Litwina? Gimana, Mbak? Tadi kan saya Romo, sekarang Litwina Romo. Oh, Litwina. Oke. Oke, Mbak Litwina. Jangan hanya akan bersembunyi ya. Yuk, Mbak Litwina, gimana? Pertanyaannya Waduh, nggak bisa di-rewind, Mbak, pertanyaannya. Persembahan sekarang ini direkomendasikan menurut buku TPP yang membawa persembahan adalah pengantin sendiri. Bukan wakil keluarga, adik-adik kita, ponakan kita, mantan kita, teman-teman terbaik kita. Gimana tuh, Mbak? Kalau menurut saya agak sulit sih kalau yang bawa pengantinnya. Karena menurut saya, yang saya lihat biasanya
dia bawa baju apa dia pakai bajunya aja tuh udah agak ribet gitu Romo. Kan kayak misalkan pakai baju adat itu kan kadang ada yang sampai atas gitu atau pakai apa namanya kayak kebaya sampai bawah gitu. Jadi menurut saya kok bawa persembahan sekaligus juga agak kasihan sih mungkin. Ya, bawa gaunnya aja seringkali butuh temen dayang-dayangnya itu ya untuk bawa gaunnya ya. Apa, untuk jalan sendiri aja seringkali sulit ya. Maka nanti mungkin pertimbangan praktis itu juga dipertimbangkan ya. Karena idenya baik, tetapi saya sendiri merasa gini ya, terutama untuk pengantin ya. Mereka kita beri spotlight yang sangat banyak ya. Maka misalnya saya kalau mimpin Ekaristi itu tidak pernah mau jadi pusatnya ya. Jadi saya selalu menyamping biar yang jadi fokus itu mempelainya ya. Meskipun romonya selalu di posisi tengah ya, tapi saya berusaha tidak jadi senternya ya. Meskipun secara liturgi ya, subjek liturgi itu Kristus, gereja, dan tentu petugas-petugasnya ya. Tapi saya selalu memberikan spotlight kepada. Maka mungkin pada bagian itu ya kita bisa bernegosiasi. Nah, pengantinnya jangan-jangan nanti membawa persembahannya ya, karena pakai baju Jawa ya, nggak sampai ke depan ya, atau pakai adat Batak ya, maju selangkah, mundur 2 langkah, kapan sampainya ya ke depan ya, dengan tortor itu ya. Oke, teman-teman, itu adalah beberapa gagasan yang menurut saya menarik dari buku yang ada di tangan kalian. Nanti silahkan kalian baca-baca sendiri ya. Nah, ternyata teman-teman yang ada di liturgi apa ya, perkawinan ya, ternyata sudah ada iklannya loh guys. Ini salah satu iklan dalam bahasa Jepang ya. Ini tentang ayah dari mempelai perempuan yang minta izin untuk memainkan canon indie ya. Dan putrinya tidak memberikan wajah yang enak pada bapaknya ya. Karena dia tahu bahwa bapaknya tidak pernah pegang piano sebelumnya. Yang pegang piano itu adalah ibunya yang sudah meninggal. Meskipun tidak dilakukan oleh seorang profesional, tetapi toh nada-nada dari canon indie tetap membawa memori buat mempelai perempuan. Pianonya teronggok setelah istri wafat. Dan ini yang diam-diam dilakukan oleh ayahnya. Dia belajar piano dan karena tidak profesional, mainnya terhenti pada nada tertentu.
berhenti pada bagian yang sulit. Gambar ya. Otosan. Karena untuk menjadi istimewa, kita tidak perlu sempurna, bukan? Dan itu yang dilakukan oleh bapaknya ya. Maka nanti kalau bapak kalian atau ibu kalian tiba-tiba main piano ya, Canon Indie ya, jangan dicegah ya guys. Atau seperti Romo Andalas ya, ketika nyanyi ya, janji nih. Dan kemudian kowe mblenjani janji ya, fales-fales ya. Saya senang sekali karena beberapa mahasiswa pendikat ya yang ada di gereja sore hari ini ya tidak mencegah saya menghentikan suara saya yang mulai fales itu ya. Tapi saya malah disenyumi ya. Dan itu membuat saya tidak berani lagi menyanyikan nada yang kedua ya. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya berikan pada kesempatan sore hari ini. Hal-hal yang belum saya sentuh, silahkan kalian baca dari diktat ya. Minggu depan saya akan coba cari materi yang relatable dengan mata kuliah ini. Mudah-mudahan dari beberapa dokumen yang ada, kita bisa highlight tema-tema yang barangkali memang kita butuhkan untuk kita berikan tekanan di kelas ini ya. Setelah ini, siapa tahu ya, beberapa dari kalian mau ambil les piano untuk menyiapkan, mungkin nanti pada masa depan ya, anak-anak kalian akan menikah. Dan kalian mau memainkan Canon Indie ya. Monggo ya. Selamat sore teman-teman, dan terima kasih semuanya. Selamat sore, Romo. Oke. Makasih Romo. Makasih Romo. Makasih Romo. Makasih Romo. Makasih Romo. Ngomong ya? Siapa? Makasih Romo. Makasih Romo. Iya. Makasih Romo. Sama-sama.